Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi kemarin, ya, yang matkulnya itu praktikum pemahaman individu teknik tes. Nah, terus tuh saya observasinya tuh kebetulan tuh di SMP Muhammadiyah 1 Melati, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa sih praktikum pemahaman individu. Nah, di sini tuh merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktek dalam program sarjana bimbingan dan konseling. Itu yang menghubungkan antara teori-teori dan konsep dalam bimbingan dan konseling dan kenyataan kehidupan khususnya di sekolah itu. Nah, di sini tuh ada tujuan praktikum pemahaman individu teknik tes. Nah, di sini tuh ada 6, ya. Yang pertama tuh melatih kemampuan kompetensi dan keterampilan akademik profesional mahasiswa sebagai calon konselor dalam mempraktekkan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling pada ruang lingkup tempat praktikum. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu melatih kemampuan analisis, evaluasi, kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam memecahkan masalah pada ruang lingkup tempat praktikum. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang bimbingan dan konseling berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai ilmiah seperti kebenaran, kejujuran, objektif, dan faktual. Yang keempat, melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang kehidupan yang menjadi kompetensi bimbingan dan konseling berdasarkan prinsip dan nilai-nilai kerja seperti etos kerja, rajin, berdisiplin, kesetiaan, dan loyalitas yang tinggi dalam pekerjaan. Terus yang kelima, melatih mahasiswa memperoleh pengalaman belajar berkenaan dengan cara mengatasi masalah dalam situasi nyata di sekolah. Terus yang terakhir itu yang keenam, melatih mahasiswa menganalisis. Yang keenam itu melatih mahasiswa menganalisis penyelesaian khusus dalam setting sekolah dan mampu menelaah berbagai tawaran bantuan yang telah diberikan. Terus manfaat yang selanjutnya itu manfaat praktikum pemahaman individu teknik tes. Tuh. Pemahaman individu teknik tes sebagai pegangan bagi para mahasiswa program bimbingan dan konseling. Keinginan ini didasari pada realitas bahwa mahasiswa membutuhkan pegangan kuliah yang mudah dipahami dan sesuai dengan silabus yang selama ini materinya tersebar dan keputuskan yang ada di program studi di universitas. Buku ajaran ini mengupas cara memahami individu dengan teknik testing. Oleh karena itu beberapa metode teknik dikenalkan kepada para mahasiswa untuk dipelajari secara teoretik dan praktik sebagai salah satu kompetensi yang perlu diperoleh untuk bekal di lapangan, baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai konselor di sekolahan maupun di luar sekolahan. Jadi manfaat dari praktikum pemahaman individu teknik tes ini, mahasiswa lebih mudah untuk mengobservasikan tingkah laku seseorang dan mendeskripsikannya dengan bantuan skala
neorik atau sistem kategori penilaian merupakan proses penentuan harga dan nilai sesuatu. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh baik tes maupun cara-cara lainnya. Tuh. Terus di sini tuh ada profil sekolah ya. Sekolahnya di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Nah, profilnya tuh yang pertama tuh nama sekolahnya itu adalah SMP Muhammadiyah 1 Melati. Sekolah swasta yang mempunyai nilai kreditasi A yang telah menggunakan sistem persekolahan full day school atau 5 hari sekolah. Gitu ya. Terus di sini ada alamat tempat praktikumnya yang di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Di sini tuh Jalan Magelang KM 7,5 Sendanggadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Sekolah yang terdapat di jalan besar antar provinsi itu, yang tidak jauh dari kota Jakarta, yang memudahkan orang untuk mengenal sekolah tersebut karena dari jalan besar tersebut sekolah itu udah kelihatan gitu loh, udah kelihatan logonya pelang yang bertulisan SMP Muhammadiyah 1 Melati gitu. Dan sekolah tersebut tuh mudah untuk dicari karena berada pada belakang lapangan Melati yang lumayan besar gitu. Terus yang ketiga tuh kondisi tempat praktikum. Kondisi fisik praktikum terkait dengan kondisi tempat praktikum yang sudah saya laksanakan. Menurut hasil aspek yang sudah saya amati untuk kondisi fisik SMP Muhammadiyah 1 Melati adalah kondisi fisik yang sekolah di SMP 1 Melati itu untuk kondisi gedung sekolah cukup baik dan gedung milik sendiri gitu, bukan milik orang lain. Dan sebagian besar siswa SMP 1 Melati itu mempunyai potensi yang besar. Sebagaimana besar guru di SMP Muhammadiyah 1 Melati sudah memenuhi standar guru yaitu sarjana dan profesional yang mengajar sesuai dengan keahlian yang dimiliki gitu. Terus di situ ada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan, yaitu tuh seperti karawitan tuh, terus musik, terus tapak suci juga ada di sana, dan olahraga seperti sepak bola, voli gitu-gitu. Terus di sana tuh jumlah siswa SMP Muhammadiyah 1 Melati itu saat ini adalah 483 siswa. Terus jumlah guru di SMP Muhammadiyah 1 Melati itu di sini tuh ada kebetulan masih ada 22 guru dan karyawan sejumlah 8 karyawan. Nah, di sini kondisi non fisik sumber daya manusia tempat praktikum. Kondisi non fisik yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia, yaitu bisa disingkat SDM. Baik itu tenaga pendidik maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pendidik guru merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan belajar siswa. Peserta didik. Nah, guru-guru SMP Muhammadiyah 1 Melati pada umumnya memiliki motivasi dan visi pendidikan yang baik, akan tetapi karena adanya COVID-19 atau yang disebut Corona ini loh, pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Melati itu dilakukan secara online dengan guru memberikan tugas kepada siswa melalui aplikasi virtual yang sudah disediakan. Akan tetapi ada beberapa siswa yang sulit dalam mengumpulkan tugasnya, sehingga guru-guru di SMP Muhammadiyah 1 Melati harus mendatangi rumah siswa
agar mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Di sini juga ada permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir ini. Di sini ada beberapa yang dihadapi siswa 1 tahun terakhir ini. Berhubungan pembelajaran selama pandemi ini dilakukan secara online, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, yang pertama itu gawai yang kurang memadai. Dan yang kedua, kondisi jaringan internet yang tidak stabil. Yang ketiga, siswa yang bermain-main. Tuh. Terus yang selanjutnya itu solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan lembaga tempat praktikum di SMP Madrasah 1 Melati itu. Di sini tuh ada 3, yaitu guru mendatangi rumah siswa yang sulit dalam mengikuti pembelajaran online. Jadi guru tersebut tuh mendatangi siswanya yang tidak pernah mengerjakan tugas atau nggak pernah masuk gitu. Terus yang kedua itu pemberian fasilitas kuota internet gratis bagi setiap siswa. Dan di situ tuh sangat membantu sekali untuk para siswa ya. Dikarenakan masalah pandemi ini kan ekonomi ada yang turun gitu. Terus yang ketiga tuh untuk siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar online, guru menyerahkan siswa untuk melakukan pembelajaran offline di sekolah. Itu diperbolehkan, tapi sesuai protokol yang pemerintah umumkan. Oke, selanjutnya itu pelaksanaan dan hasil survei ya. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan layanan backup berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM. Di sini tuh layanan yang dibutuhkan sekarang ini adalah konseling individu, dikarenakan pada permasalahan sekolah online soalnya. Ini siswa yang ada yang jarang absen dan mengerjakan tugas. Dengan pelayanan konseling individu ini agar bisa membuat siswa mengerti pentingnya sekolah dan tertib lagi dalam bersekolah gitu. Terus yang kedua tuh sarana pemahaman individu teknik tes. Pemahaman individu teknik tes ini ditujukan untuk mahasiswa agar membentuk mahasiswa yang mempunyai kompetensi profesional. Terus dan keterampilan metodologis ilmiah dalam memahami dan memecahkan berbagai masalah di sekolah yang menjadi wilayah kompetensi bimbingan dan konseling dengan mengikuti prosedur dan tata cara ilmiah sebagaimana yang lazim berlaku dalam institusi lainnya akademik di perguruan tinggi. Di samping keterampilan profesional juga mempunyai kegiatan ini dapat membentuk sikap dan perilaku berkaya secara ilmiah pada mahasiswa berdasarkan prinsip dan nilai-nilai ilmiahnya seperti kebenaran, kejujuran, objektif dan faktual dalam menghadapi dan berinteraksi dengan realitas lingkungan. Terus yang ketiga tuh teknik pelaksanaan survei. Di sini teknik pelaksanaan survei itu ada 6. Terus yang pertama tuh materi, yang kedua metode pelaksanaan, yang ketiga wawancara, yang ketiga tuh bukan wawancara, yang ketiga tuh kebutuhan dalam pelaksanaan, yang keempat keterlibatan pihak lain, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir tindak lanjut. Yang pertama ya saya jelaskan yang materi yang dapat pada praktikum individu teknik tes di SMP 1 Melati meliputi kondisi sekolah, potensi siswa, potensi guru, potensi karyawan, fasilitas KBM dan media yang digunakan bimbingan konseling ekstrakurikuler.
Terus yang kedua itu metode pelaksanakan. Yang pertama itu observasi. Observasi di sini tuh adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan keberadaan dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Terus yang B itu wawancara. Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara struktur maupun tidak struktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka. Terus yang ketiga, kebutuhan dalam melaksanakan praktikum pemahaman individu teknik tes yang diperlukan saat pelaksanaan yaitu alat tulis, peralatan elektronik untuk membuat video dan rekaman pada saat wawancara, dan tentunya ruang untuk melakukan wawancara dengan guru BK tersebut. Terus yang keempat tuh keterlibatan pihak lain. Dalam praktikum pemahaman individu teknik tes ini tidak memerlukan keterlibatan orang lain. Terus yang kelima, evaluasi. Pada praktikum pemahaman individu tes yang dapat dievaluasi saat pelaksanaan yaitu kurangnya data yang dapat dikarenakan hanya melakukan wawancara dengan data sepengetahuan dari guru BK tersebut tanpa adanya pemberitahuan buku tentang sekolahan tersebut yang valid. Terus yang terakhir itu tindak lanjut dengan menghubungi guru BK untuk meminta data yang kurang untuk membuat laporan. Terus di sini tuh kesimpulan dan saran. Yang nomor pertama itu kesimpulannya, yang pertama SMP Muhammadiyah 1 Melati sekolah swasta yang mempunyai nilai akreditasi A yang telah menggunakan sistem persekolahan full day. Terus yang bertepatan di Jalan Magelang KM 7,5 Sendangadi Melati Sleman Jakarta. Yang kedua itu kondisi fisik praktikum individu teknik tes di SMP Muhammadiyah 1 Melati meliputi kondisi fisik sekolah, potensi siswa, potensi guru, potensi karyawan, fasilitas KBM dan media yang digunakan bimbingan konseling ekstrakurikuler. Yang ketiga itu permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir yaitu seperti gawai yang kurang memadai, kondisi jaringan internet yang kurang memadai, siswa yang bermain-main. Soalnya setahun akhir ini Indonesia terdampak penyakit yaitu COVID-19. Yang keempat, solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan lembaga tempat praktikum. Yang pertama guru mendatangi rumah siswa yang sulit dan mengikuti pembelajaran online. Yang kedua, memberikan fasilitas kuota internet gratis bagi setiap siswa. Yang ketiga, untuk siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar online, guru menyarankan siswa untuk melakukan pembelajaran offline di sekolah. Terus sarannya dari saya itu pelaksanakan operasi ini berjalan dengan baik, tapi tidak sepenuhnya sempurna, masih banyak kekurangan yang sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu saya perlu beberapa masukan, perhatian dan tindak lanjut. Sekian yang saya paparkan dari hasil observasi di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.